Kalau yang tadi itu kan cuma bagaimana anggaran fleksibel itu ada dua varian, varian anggaran fleksibel, varian volume penjualan, kalau di total namanya total varian. Nah, yang ini saya mau mengajak teman-teman itu mencoba melihat lebih dalam. Hari ini itu kita mau lihat dulu yang bahan baku langsung, direct material, sama yang tenaga kerja langsung atau direct labor. Minggu depannya baru yang factory overhead. Kenapa dipisah? Karena DMDL itu direct, factory overhead itu indirect. Nah, mari kita coba lihat kotak yang kiri AKI AP, kotak yang tengah AKI SP, kotak yang kanan SKSP. Apa itu simbolnya? AKI itu actual quantity, ya. AP itu actual price, SK standard quantity, dan SP standard price. Nanti yang kiri sama tengah namanya varian harga, price variance. Yang tengah sama kanan quantity variance atau efisiensi variance. Paling kiri langsung sama paling kanan langsung namanya total variance. Nah, saya mau kita mencoba melihat dalam sebuah soal AKI, AP, SK, SP-nya bagaimana dalam sebuah soal seperti ini. Kemudian nanti kita akan melakukannya dalam bentuk seperti ini, kotak-kotak yang tadi, sampai ketemu varian dan totalnya. Saya akan menggunakan contoh soal yang ada di chapter ini. Seperti yang tadi, setelah saya capture, mari kita pindah ke PowerPoint. Dari PowerPoint kita pindah ke Excel. Ketika kalian menghadapi sebuah soal, yang pertama kita lakukan di sini adalah bagaimana kita menganalisa varian yang ada di direct material atau bahan baku langsung. Yang perlu kita cari, diketahui dari sebuah soal itu adalah AKI, AP, SKI, dan SP. Saya berceritanya menggunakan PT Sentosa Jaya. Perusahaan ini manufaktur yang memproduksi tas. Jadi bahan bakunya diketahui di sini, satu tas itu membutuhkan 2 meter persegi. Perhatikan baik-baik ya. Standar bahan baku 2 meter persegi per unit. Itu kalau saya simbolkan di sini, itu namanya SKI, Standard Quantity. Satu unit tas membutuhkan 2 meter persegi kulit, misalnya begitu. Standard Quantity. Jadi kita memberikan suatu, produksinya itu belum terjadi, kita memberikan suatu perkiraan di masa depan, pokoknya satu unit tas itu kira-kira butuh 2 meter kulit. Nah, misalnya begitu. Namanya Standard Quantity. Biaya standar per meternya, nah ini juga belum terjadi. Ini kita masih membayangkan kondisi di masa depan, masih kita anggarkan namanya biaya standar. Kita simbolkan SP ya, standard price, 16.000 per meter persegi. Jadi sekali lagi standard quantity yang dinyatakan dalam meter persegi, standard price yang dinyatakan dalam rupiah, kedua data ini belum terjadi. Untuk memproduksi 25.000 unit, di kondisi aktualnya nanti yang diproduksi 25.000 unit, itu temannya SKI. SKI itu harus selalu dikalikan dengan unit aktual. Saya kalikan SKI-nya 2 kali 25.000 unit aktual, ketemulah 50.000. Perusahaan telah menggunakan 53.500 meter persegi bahan baku. Nah, ini aktualnya. 53.500 itu actual quantity. Beda ya sama tadi ya. Kalau tadi standar quantity itu kita belum produksi, kita memperkirakan kira-kira satu unit butuh 2 meter. Itu namanya standard quantity. Tapi kalau actual quantity itu berarti berapa yang beneran dipakai selama produksi tas di bulan tersebut itu berapa. Nah, di sini 53.500 kita kasih simbol actual quantity. Terus teman-teman bisa mendapatkan AP yang kita simbolkan terakhir actual price. Ini kan harganya 858 juta selama bulan tersebut untuk 55.000 meter. Nah, kita harus konsisten. SP itu tadi harga per meter. Sama. AP, actual price juga harga per meter. Caranya 858 juta, kita bagi dengan 55.000. Nah, per meternya berarti 15.600. AP dan SP diperhatikan ya, harus dalam satuan per unit per meter. Kalau kilogram tepung ya per kilo. Kalau ngomongin satuan cairan ya per liter. Nah, misalnya begitu.
Terus yang perlu saya tambahkan lagi, untuk khusus direct material, kalian harus memisahkan antara actual quantity yang dibeli dengan actual quantity yang dipakai. Yang tadi, 53500 itu adalah kulit yang digunakan, saya kasih simbol aki pakai. Kemudian 55.000 itu adalah yang dibeli. Jadi saya pisah ya, ada aki pakai sama aki beli. Tentang memisah informasi soal menjadi aki, AP, SK, SP dulu, ada yang mau tanya? Setelah kalian bisa mengidentifikasi aki, AP, SK, SP, varian direct material itu yang paling kiri selalu simbolnya adalah aki kali AP, ya. Yang paling kanan itu selalu standar. Nah, bisa kalian hafalkan tuh. Aktual selalu paling kiri, kemudian standar anggaran itu selalu paling kanan. Tengah-tengah itu kombinasi. Kuantitinya pakai aktual, price-nya pakai standar. Itu kombinasi. Nah, yang di atas, gunakan aki beli, actual quantity yang dibeli. Yang di bawah, gunakan actual quantity yang dipakai. Nah, ini rumus dasar dulu. Nanti kotak yang kiri sama tengah namanya varian harga, atau kalau dalam bahasa Inggris, saya suka pakai bahasa Inggris price variance. Kalau yang di sini namanya varian kuantitas. Kalau dalam bahasa Inggris namanya quantity variance. Mari kita praktekkan. Aki beli, ya, ambil dari sana, 55.000 kali AP, 15.600. Aki beli lagi, ulang lagi 55 kali SP, 16.000. Aki pakai, hati-hati, yang 53.500 kali SP, 16.000. SK itu hasil perkalian ya, antara 2 sama 25.000. Jadi SK itu saya mau tulis langsung hasil perkaliannya, saya kelihatkan begini, kemudian kali SP, 16. Biar kalian selalu ingat ya, SK itu selalu hasil perkalian. Kemudian teman-teman kalau sudah berhasil ngisi kotaknya semua lengkap, kalikan aja masing-masing kotaknya. Seperti ini. Kemudian saya cetak tebal hasil perkaliannya, saya beri bold di sini. Lalu kita bandingkan ya, mari kita bandingkan bersama. Varian harga, itu selisih kotak yang kiri sama tengah. Lebih besar, kurangnya lebih kecil aja biar nggak negatif. Nah, tetap kalian harus memberikan imbuhan ekor di belakangnya itu favorable atau unfavorable. Kiri selalu aktual, kanan selalu anggaran. Kiri 858, kanan 880 juta. Berarti kiri lebih? Berarti kiri lebih? Kecil. Kecil. Konteksnya direct material itu apa? Kalau bicara DM, DL, FOH, ingat itu biaya produksi. Apa ya? Kalau biayanya lebih kecil berarti apa ya akhirannya? Favorable. Favorable. Menguntungkan. Bagus. Kemudian kita lanjutkan satu kali lagi untuk yang varian kuantitas. Kotak yang tengah sama kotak yang kanan. Selisihnya ya 56 juta. Kiri aktual, kanan anggaran. Kiri lebih besar. Konteksnya biaya. Kalau konteksnya biaya, kiri lebih besar, aktual lebih besar, itu boros. Berarti rugi, unfavorable. Nah, teman-teman, kalau ingin terakhir ya, mendapatkan total variance, itu ada dua cara. Tadi kan sudah ketemu 22 juta favorable sama 56 juta unfavorable, boleh ditambah? Boleh. Tapi ingat, tadi saya ngajarin apa? Kalau nggak sama, satunya favorable sama unfavorable, jangan ditambah tapi Kurang. Kemudian akhirannya kalian ikut yang mana? Yang favorable atau unfavorable? Lihat yang lebih besar. 22 apa 56? 56. 56, sehingga akhirannya adalah unfavorable. Itu cara pertama. Cara kedua, bandingkan kotak paling kiri dengan paling kanan langsung. Sorry, saya nggak bisa pakai cara itu teman-teman. Karena untuk direct material, aki beli sama aki pakainya berbeda. Jadi, kasih catatan ya.
Untuk direct material, total variannya harus melalui 2 kali perhitungan. Harus cari varian harga tambah varian kuantitas. Nanti saya tunjukkan kalau yang bisa pakai 2 cara. Selesai, ini adalah varian direct material.